Selamat pagi, siang, atau malam, Bu. Perkenalkan kami dari kelompok 11, Komc, yang beranggotakan saya sendiri, Vitom Variotomo, dengan NIM 231401003. Lalu ada Sulung Ismanara dengan NIM 231401060, dan Jason Sanjaya 234101066. Lalu ada Marco Aprilian Leonard 231401069, dan juga Rima Maharani Lubis 231401015. Jadi di sini kami ingin izin mempresentasikan hasil UAS akhir kami dengan judul Analisis Pola Penjualan Fast Food menggunakan metode deskriptif clustering dan dashboard business intelligence untuk mendukung strategi peningkatan profit. Eh, Selanjutnya, ya, pertama ada bab satu penduluan akan dilanjutkan oleh partner saya Rima. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab satu yaitu pendahuluan. Latar belakang industri fast food berkembang pesat sehingga persaingan bisnis semakin ketat dan untuk pengambilan keputusan yang cepat serta berbasis data. Namun banyak restoran fast food belum memanfaatkan data transaksi secara optimal sehingga keputusan promosi, pemilihan menu, dan pengaturan operasional masih kurang efektif. Business intelligence digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasi data penjualan agar manajemen dapat memahami performa bisnis secara lebih jelas. Selain itu, metode deskriptif clustering mampu mengidentifikasi pola penjualan dan mengelompokkan menu berdasarkan karakteristik penjualannya. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan deskriptif clustering dan dashboard business intelligence untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam meningkatkan profitabilitas restoran fast food. Lanjut. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja pola penjualan yang dapat ditemukan dari data historis penjualan fast food? Yang kedua, bagaimana penerapan metode deskriptif clustering untuk mengelompokkan menu berdasarkan karakteristik penjualannya? Yang ketiga, bagaimana dashboard business intelligence dapat dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan dalam meningkatkan profit restoran fast food? Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penjualan fast food dan mengembangkan dashboard business intelligence sebagai alat pendukung keputusan strategis dalam meningkatkan profitabilitasnya. Secara khusus, penelitian ini bertujuan mengolah dan menganalisis data penjualan, menerapkan metode deskriptif clustering untuk mengelompokkan menu, serta merancang dashboard BI yang menyajikan informasi performa menu dan tren penjualannya. Lanjut. Manfaat penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan dalam penerapan metode deskriptif clustering dan business intelligence pada data penjualan fast food, serta secara praktis membantu manajemen restoran dalam memahami pola penjualan dan mendukung pengambilan keputusan strategis seperti penentuan menu unggulan, promosi, dan pengolahan operasional melalui dashboard business intelligence. Adapun batasan penelitiannya, yang pertama, data yang dianalisis terbatas pada dataset fast food sel yang diperoleh dari Kaggle. Yang kedua, metode data mining yang digunakan hanya descriptive clustering. Yang ketiga, tools yang digunakan dalam penelitian ini adalah Python untuk analisis data dan Tableau untuk visualisasi dashboard. Yang keempat, penelitian tidak mencakup forecasting penjualan, prediksi permintaan lanjutan, maupun integrasi langsung dengan sistem POS. Baik, selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman saya. Jadi untuk bab 2 ada landasan teori, di mana kami ada 5 landasan teori. Yang pertama itu business intelligence, yang kedua data mining, yang ketiga clustering, yang keempat descriptive clustering, dan kelima dashboard. Jadi yang untuk pertama business intelligence didefinisikan sebagai kategori teknologi luas yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, akses, dan analisis data dengan tujuan membantu para eksekutif dan manajer membuat keputusan yang lebih baik. Secara fundamental, business intelligence bukan hanya sebuah produk perangkat lunak tunggal, melainkan merupakan integrasi antara produk, teknologi, dan juga proses yang mengatur data krusial untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan perusahaan. Yang kedua yaitu data mining. Data mining merupakan proses kunci dalam ilmu data yang bertujuan untuk mengekstraksi informasi atau pola yang implisit. Sebelumnya tidak diketahui dan berpotensi berguna dalam sejumlah besar data. Metode ini telah menjadi tren di berbagai bidang, termasuk ilmu komputer, ekonomi, dan juga administrasi. Inti dari data mining adalah aplikasi dari pembelajaran mesin atau machine learning yang canggih untuk menganalisis data.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pendukung pengambilan keputusan yang terinformasi. Yang ketiga ada clustering. Clustering merupakan metode penting dalam data mining yang berfungsi untuk mengelompokkan data ke dalam cluster-cluster berdasarkan kesamaan internal. Menjadikannya salah satu teknik unsupervised learning yang fundamental. Metode ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi dalam lingkungan retail yang dinamis. Secara khusus, clustering digunakan sebagai alat analitik pemasaran untuk tujuan segmentasi pelanggan, sebuah strategi yang krusial untuk meningkatkan profitability dan layanan yang berpusat pada pelanggan. Yang selanjutnya adalah descriptive clustering. Clustering, de- Clustering descriptive merupakan penerapan fundamental dari unsupervised learning yang bertujuan untuk mengidentifikasikan dan mendeskripsikan pola tersembunyi atau hidden pattern serta struktur alami dalam data. Berbeda dengan permodalan prediktif, tujuan utama dari clustering deskriptif adalah untuk memberikan pemahaman yang bernuansa atau nuance understanding mengenai karakteristik objek data yang dikelompokkan tanpa berfokus pada permasalahan masa bisnis atau dalam konteks ini, teknik ini menjadi alat untuk segmentasi pelanggan dengan pengelompokan konsumen yang memiliki perilaku serupa ke dalam klaster yang sama. Yang selanjutnya ada dashboard. Dashboard adalah tampilan visual interaktif yang mengkonsolidasikan metrik indikator kinerja utama atau KPI dalam ringkasan data penting dari berbagai sumber menjadi satuan terbuka tunggal sehingga pemangku kepentingan dalam memantau kinerja, mendeteksi pola ataupun anomali, dan juga mendukung pengambilan keputusan secara cepat. Dashboard bukan sekedar grafik statis, ia juga terhubung ke dalam data, seperti data gudang, data mart melalui ETL, menyajikan ringkasan deskripsi, dan sering menyediakan kemampuan interaktif untuk eksplorasi lebih lanjut, sehingga berfungsi sebagai ujung depan sistem bagi pengguna dalam analisis. Untuk selanjutnya untuk bab 3 akan dilanjutkan oleh kawan kami. Baik, saya akan melanjutkan mengenai bab 3 analisis dan perancangan. Yang pertama itu adalah metodologi penelitian. Di sini kita memakai pendekatan business intelligence dan juga data mining dengan metode descriptive clustering. Yang kedua, data yang digunakan yaitu dataset fast food sales report dari Kaggle yang bersifat open source. Fokus penelitian ini yaitu analisis pola penjualan yang historis dan juga tanpa forecasting atau peramalan ke depannya. Yang keempat ada output yaitu dashboard BI untuk membantu mengambil keputusan dan merupakan visualisasi dari dataset tersebut. Ya, berikutnya merupakan alur penelitian kami. Yang pertama dilanjutkan dengan pengumpulan data dari Kaggle yaitu Fast Food Sales Report tadi. Lanjut dengan pra pemrosesan data, cleaning datanya menggunakan Python. Lalu ada analisis deskriptif dari data tersebut menggunakan descriptive clustering. Lalu dilanjutkan dengan visualisasi dashboard business intelligence dari tools yaitu Table AU. Dilanjutkan dengan dikeluarkannya knowledge insight dari visualisasi tersebut dan dianalisis. Selanjutnya yaitu sumber dan karakteristik data. Data tersebut merupakan data sekunder dan merupakan open source dari Kaggle. Di sini datanya merupakan data transaksi penjualan dari sebuah restoran fast food yang berformat CSV. Lalu selanjutnya jenis datanya meliputi numerik, kategorikal dan juga temporal. Di sini karakteristik datanya cocok untuk analisis deskriptif dan juga clustering sehingga dataset tersebut sangat cocok untuk kita lakukan pendekatan ini. Berikut merupakan struktur datasetnya. Yang pertama ada ID transaksi bersifat nominal dan merupakan identitas unik untuk setiap transaksi penjualan. Nama menu nominal, nama menu yang terjual. Kategori juga nominal dan merupakan kategori menu fast food-nya. Lalu dilanjutkan dengan harga. Di sini dia jenis datanya numerik, merupakan harga satuan dari menu. Lalu ada jumlah numerik juga, jumlah item yang terjual dalam satu transaksi. Lalu pendapatan numerik, total nilai transaksinya yang didapatkan dari penjualan tersebut. Lalu ada tanggal, di sini dia bersifat temporal, tanggal terjadinya suatu transaksi. Lalu ada waktu, di sini temporal juga, waktu terjadinya transaksi. Dan terakhir ada metode pembayaran bersifat nominal, merupakan metode pembayaran yang digunakan oleh pelanggan. Selanjutnya ada variabel analisis deskriptif.
Di sini variabel analisis deskriptif yaitu tanggal dan waktu, dia bersifat sebagai tren dan juga jam sibuknya. Ada kategori dan nama menu sebagai distribusi penjualan, metode pembayaran sebagai preferensi pelanggan. Jadi tiga ini semua variabel ini dia bertujuan untuk memahami kondisi data dan menentukan untuk variabel clustering berikutnya. Lalu variabel deskriptif clustering tersebut, variabelnya yaitu jumlah penjualan dan juga pendapatan. Alasan kami memakai dua variabel ini yaitu untuk sebagai perwakilan permintaan dan perekonomian daripada bisnis tersebut. Dan juga kedua variabel ini sudah lumrah dan mudah diinterpretasikan secara bisnis. Hasilnya yaitu segmentasi menu berdasarkan performanya. Berikut deskriptif clusteringnya, alur algoritmanya. Di sini clustering berbasis pola alami data dan tidak menggunakan algoritma prediktif ataupun cluster forecasting. Jadi di sini kita benar-benar memahami data yang sudah dipakai. Di sini tidak menggunakan supervised learning juga sehingga tidak forecasting dan dia menghasilkan tiga cluster utama yaitu cluster performa rendah, cluster performa menengah dan juga cluster performa tinggi. eh, Alur algoritmanya yang pertama itu ada input data numerik, lalu didistribusikan analisisnya dan juga korelasi, lalu dikelompokkan berdasarkan analisis tersebut dan menghasilkan hasil cluster yaitu performa rendah, menengah ataupun tinggi. Berikutnya ada perancangan sistem bisnis intelligence. Di sini kita mengintegrasikan tiga hal, yaitu data penjualan, lalu hasil clustering, dan juga visualisasinya. Terus yang kita pakai ada table AU dan Python. Table AU untuk visualisasi dashboardnya, dan Python untuk pra-pemrosesan datanya. Di sini tujuannya yaitu menyajikan insight secara visual dan mendukung pengambilan eh, keputusan oleh manajemen. Yang pertama ada lapisan sumber data, yaitu data set penjualan fast food yang berformat CSV, dilanjutkan dengan pemrosesan data, lalu dihasilkan output data bersifat hasil clustering, lalu divisualisasi dengan dashboard business intelligence melalui table AU, dan di terakhir ada lapisan pengguna, yaitu manajemen restoran untuk mengambil keputusan. Yang terakhir ada perancangan dashboard business intelligence. Di sini kami dimulai dengan KPI penjualan, lalu dihasilkan grafik tren penjualan, grafik performa menu, dan juga visualisasi cluster tersebut, lalu difilterisasi dan dikeluarkan output insight knowledge insight-nya. Yang keempat ada hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk bab 4 hasil dan pembahasan, eh, next. Melalui analisis korelasi antara kuantitas penjualan dan total pendapatan setiap menu terbentuk tiga klaster utama, di mana klaster pertama itu berisi menu yang paling menguntungkan dan diminati. Menu-menu seperti coffee, sugar cane juice, dan panipuri masuk dalam kelompok ini karena memiliki total penjualan yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan item lainnya. Karakteristik klaster ini menunjukkan bahwa menu-menu tersebut merupakan menu inti di restoran yang berkontribusi besar terhadap pendapatan dan perlu mendapat prioritas dari sisi ketersediaan stok, pengadaan bahan baku, serta promosi. Kemudian ada klaster kedua di mana terdiri dari menu dengan tingkat penjualan menengah, seperti Frankie dan Sandwich, di mana menu-menu ini tidak menunjukkan performa yang sangat dominan, tapi tetap stabil dalam angka penjualan dan serta strategi menu dalam kategori ini memiliki peluang untuk ditingkatkan. Kemudian ada klaster ketiga di mana ditempati oleh menu dengan permintaan dan pendapatan paling rendah, yaitu Alopuri dan Pandapa, di mana menu-menu dalam kelompok ini tidak memberikan kontribusi yang kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan restoran, sehingga perlu dievaluasi dari aspek keberlanjutan penjualan, dan evaluasi dapat dilakukan dari sisi formulasi harga, perbaikan kualitas produk, dan penghapusan menu. Next. Adapun dashboard pertama ada dashboard kinerja penjualan, di mana dashboard ini memberikan gambaran visual yang lebih jelas terkait pola penjualan dari April 2002 hingga Maret 2003. Grafik sales over time ini menunjukkan adanya fluktuasi permintaan yang cukup signifikan, di mana pada awal periode penjualan mengalami peningkatan tajam dari April menuju Mei 2002, yang mana nilai penjualan bulanan hampir mencapai 30.000. Kemudian peningkatan ini diikuti juga oleh penurunan drastis di mana pada Juni 2002 yang tercatat sebagai titik penjualan terendah di mana dengan nilai 17.335. Setelah periode Juni,
Tren penjualan kembali meningkat secara perlahan dan mencapai puncaknya pada Oktober 2002 dengan nilai 27.205 yang mengindikasikan adanya faktor musiman, promosi, ataupun peningkatan aktivitas konsumen pada bulan tersebut. Pada akhir tahun 2002 hingga awal 2003, penjualan cenderung stabil namun sedikit menurun dari 28.670 pada Januari ke 25.350 pada Maret. Yang perubahan ini kemungkinan berkaitan dengan dinamika internal restoran atau pola kunjungan pelanggan. Selain tren bulanan, ada pula analisis waktu transaksi yang menunjukkan bahwa periode siang dan malam merupakan waktu yang paling ramai, di mana kedua periode ini menunjukkan jumlah transaksi yang lebih tinggi dibandingkan waktu yang lainnya. Yang berarti aktivitas restoran mencapai puncak pada malam hari, yang di mana informasi ini sangat penting dalam pengaturan jadwal staf dan persiapan dapur. Adapun juga analisis metode pembayaran, adapun juga analisis menu terlaris, di mana menu terlarisnya itu ada pada Cold Coffee dengan 1361 dan tipe pembayaran lebih dominan kepada tunai. Next. Adapun dashboard kinerja dan keuntungan dari menu, di mana dashboard ini memberikan evaluasi mengenai performa menu, di mana berdasarkan data menurut Core Coffee itu eh, lebih tinggi. Kemudian ada Sugar Cane Juice di mana 1278. Kemudian ada Panipuri 1226, Frankie 1150, dan Sandwich 1097. Eh, ini merupakan menu dengan tingkat penjualan tertinggi, di mana menu tersebut juga cukup stabil. Kemudian ada analisis kategori menu yang memperlihatkan bahwa menu makanan itu 5.523 yang memiliki penjualan lebih besar dibandingkan kategori minuman. Namun beberapa minuman seperti Kok Cafe tadi justru menunjukkan kontribusi pendapatan yang tinggi, yang mengindikasikan bahwa margin keuntungan pada minuman kemungkinan lebih besar dibandingkan makanan cepat saji. Hal ini menjadi insight penting dalam penentuan strategi harga dan penyusunan menu. Eh, Menu yang tidak menunjukkan performa baik teridentifikasi melalui visual grafik kontribusi pendapatan, di mana Aul Puri dan Panipuri dan satu lagi itu ada Vada Puff yang warna ungu, di mana tidak menunjukkan kontribusi yang signifikan. Kemudian ada next. Di dashboard operasional dan hambatan, itu memperlihatkan gambaran kegiatan restoran dari sudut pandang waktu dan tenaga kerja. Analisis distribusi waktu transaksi menunjukkan bahwa jam sibuk restoran berada pada periode siang dan malam, siang hingga malam, di mana aktivitas paling tinggi terjadi pada siang dan malam hari. Sesuai dengan pola konsumsi masyarakat yang cenderung membeli makanan cepat saji pada jam pulang kerja ataupun waktu santai. Adapun heat map yang menunjukkan bahwa kategori makanan mendominasi transaksi pada periode malam hingga tengah malam, sedangkan kategori minuman lebih banyak diminati pada siang dan malam. Pola ini memperjelas bagaimana beban dapur dapat berbeda berdasarkan jenis menu dan waktu operasional, sehingga strategi manajemen dan manajemen dapur dapat perlu dipertimbangkan melalui grafik ini. Adapun analisa beban kerja staf yang menunjukkan distribusi yang relatif seimbang antara staf yang diberi label Mr. and Mrs., di mana Mr. lebih dominan dibandingkan Mrs. Namun, meskipun terdapat perbedaan kecil, yang dapat diperbaiki adalah pengaturan jadwal yang lebih tepat. Kemudian, next saja. Ada pembahasan insight, di mana pertama itu hasil cluster menunjukkan ada ketimpangan kontribusi menu, di mana sebagian kecil menu sebagai cold coffee, sugar chicken juice, Frankie, dan sandwich itu memberikan kontribusi besar pendapatan. Terus, jadi sehingga perlu diprioritaskan dalam pengolahan dan promosi. Kedua itu ada menu dengan performa menengah dan rendah itu menunjukkan kontribusi ekonomi yang terbatas dan berpotensi menimbulkan inefisiensi operasional apabila tidak dievaluasi secara berkala. Jadi sehingga keputusan menu harus berbasis data bukan preferensi subjektif. Ketiga, ada visualisasi dashboard ini mengungkap fluktuasi penjualan bulanan dengan puncak pada Oktober 2002 dan penurunan pada Juli 2002 yang mengindikasikan ada pengaruh musiman dan perubahan perilaku konsumen. Next.
Adapun yang keempat, itu ada analisis waktu transaksi yang menunjukkan bahwa jam siang dan malam merupakan periode paling sibuk. Kemudian yang kelima itu ada ditemukannya transaksi dengan tipe pembayaran yang tidak tercatat di mana mengindikasikan kelemahan pada proses input point of sale yang mendapat mempengaruhi akurasi laporan keuangan. Yang keenam, secara keseluruhan hasil analisis BI menunjukkan bahwa pengembalian keputusan berdasarkan data melalui cluster dan dashboard mampu mendukung strategi peningkatan profit, efisiensi proporsional, dan pengendalian biaya restoran fast food. Next. Rekomendasi strategi yang pertama itu ada fokuskan sumber daya pada menu klaster performa tinggi dikarenakan memberikan kontribusi pendapatan yang besar. Kedua itu ada prioritaskan menu unggulan di mana dalam pengadaan bahan baku, promosi dan pengembangan produk. Ketiga itu ada dorong menu performa menengah melalui bundling menu, diskon terbatas dan penempatan menu yang lebih strategis. Next. Keempat itu adalah lakukan evaluasi menyeluruh pada menu dengan performa rendah di mana dilakukan optimasi ulang ataupun penghapusan menu jika tidak memungkinkan untuk dilakukan lagi. Kemudian kelima ada sesuaikan jadwal staf pada jam sibuk untuk mencegah antrian dan bottleneck dapur. Keenam ada tingkatkan kualitas input pos melalui perbaikan sistem dan pelatihan staf. Next. Ketujuh itu ada pastikan akurasi data transaksi yang menjadi dasar di mana business intelligence, data mining dan pengambilan keputusan strategis. Kelima ada integrasi cluster dan dashboard BI yang mendukung keputusan yang objektif, terukur dan berorientasi pada peningkatan profit dan efisiensi operasional. Selanjutnya, bab 5 itu ada kesimpulan dasaran yang dilanjutkan oleh kawan saya. Baiklah, jadi untuk kesimpulan dan saran dari analisis yang telah dilakukan ada next. Untuk kesimpulannya itu ada penelitian berhasil menganalisis pola penjualan fast food dan mengembangkan dashboard business intelligence sebagai penelusuran strategis. Kemudian metode yang dipakai yaitu descriptive clustering itu bisa mengkelompokkan menu ke dalam 3 klaster kinerja berdasarkan penjualan dan pendapatan. Lalu untuk penjualannya sendiri itu menu cold coffee, sugar cane juice, dan panipuri merupakan menu intinya, sedangkan alopuri dan vada pav perlu evaluasi lebih lanjut lagi. Untuk dashboardnya itu dia mengungkap tren musiman seperti pada puncak penjualan itu di bulan Oktober serta jam sibuknya itu antara siang dan malam. Kemudian integrasi clustering dan dashboard business intelligence mendukung strategi peningkatan profit dan efisiensi operasional. Kemudian untuk sarannya itu untuk pengembangan selanjutnya itu disarankan untuk menambahkan fitur forecasting atau prediksi agar analisis tidak hanya deskriptif tapi juga prediktif. Kemudian untuk penjualnya itu sendiri ada perlu dilakukan perbaikan terhadap sistem point of sale-nya dan pelatihan staff untuk meningkatkan akurasi input data transaksi. Kemudian integrasi data real time direkomendasikan agar pemantauan kerja bisnis lebih responsif. Mungkin sekian kesimpulan Sarah, saya kembalikan ke Viton Varian Utomo. Baik, sekian presentasi tugas UAS akhir kami untuk hari ini. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf. Untuk perhatiannya, kami ucapkan terima kasih yang banyak. Sekian dan terima kasih.